Mulai. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala habibil amin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kita masih di oase iman. Duduk sejenak untuk merefresh keimanan kita, mengkaji satu ayat. Kemudian kita kaji aspek kemukjizatannya dari sisi informasi. Kita ulang-ulang, syukur kalau nanti memunculkan pertanyaan untuk kita bahas. Yang akan kita kaji adalah surat Al-Isra ayat ke-35. Ayatnya pendek. Jangan dekati zina, yaitu kekejian dan jalan yang buruk. Kita ulang-ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Bawane 5 ketukan niku. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Janganlah kau dekati perzinaan. Sesungguhnya itu sesuatu yang keji dan jalan yang buruk. Gampang loh Pak artinya Pak. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah dari rangkaian hikmah mulai ayat ke-22-23. Jangan sekutukan Allah, sembahlah Allah, jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Berbaktilah kepada ibu bapak, jangan makan harta anak yatim, jangan bersikap boros. Termasuk salah satunya ini perintah adalah jangan mendekati perzinaan. Sesungguhnya perzinaan itu nanti adalah memunculkan kekejian, dan itu dia sendiri perbuatan keji. Wa sa'a sabila, dia itu buruk dan berdampak buruk. Wa sa'a sabila, buruk-buruknya tempat penyaluran yang buruk. Para jamaah sekalian, ini mendekati saja tidak boleh. Hal-hal yang mengarah kepada perzinaan itu dilarang. Kemudian kita tengok Islam itu untuk tidak munculnya perzinaan itu preventif sifatnya. Perintah nutup aurat, perintah menjaga pandangan, perintah untuk memudahkan pernikahan, perintah untuk ojo larang-larang lek mahar pernikahan, perintah untuk kalau sudah ketemu yang sekufu segera nikahkan. Ini komplit. Sampai-sampai jangan sampai terjadi perzinaan itu
dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman rajam, hukuman cambuk. Para jemaah sekalian, ini wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, apa dampaknya perzinahan? Dikatakan dia kekejian dan memunculkan kekejian, buruk dan memunculkan keburukan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Para jemaah sekalian, kita tengok ya. Nabi SAW bersabda begini, tidaklah merebak perzinahan kecuali Allah akan memunculkan penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Kita tengok zaman kita itu merespon terjadinya perzinahan ini bagaimana. Dulu mungkin nom-nomane Pak Sandi, nom-nomane beliau, ono arek wedok maghrib gorong mulai, apa bingung, isak goncengan sepeda jengki ambek arek lanang, arek wedok, berita itu akan sak kampung, Pak. Itu betapa aibnya. Sekarang Anda silakan di depannya Brawijaya itu jam 12 malam, jam 1 malam, arek wedok nggih ngono ono. Mau jam berapa ada? Tuhat ini jam piro ono kami. Para jemaah sekalian rahimakumullah, betapa ini sudah bergeser, para jemaah. Sudah bergeser. Dan dampaknya perzinahan ini ya Allah. Dulu kalau ada istilah waktu saya kecil itu LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Lamaran keri meteng dhisik. Itu, Pak. Kalau ada tetangga yang seperti itu, zaman bapak-bapak, kakek-kakek kita itu masih amit-amit, ojo sampai anak putuku kayak ngono. Sekarang saking merebaknya, biasa aja Gusan. Pokoknya untuk putu gak apa-apa. Pengingkarannya sebatas itu sekarang. Pada zaman Anda tidak seperti itu. Oke? Para jamaah sekalian, munculnya penyakit-penyakit yang belum pernah terlintas di benak orang sebelum kita. AIDS yang paling terkenal, raja singa, sepilis, dan penyakit-penyakit yang sebutannya aja sulit. Karena memang ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu kalau menyimpang itu mesti melahirkan sesuatu yang menyimpang pula sudah. Gak kayak biasaan nih para jemaah. Sekarang itu yang ekuivalen dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengulang di dua surat, Al-Mu'minun sama Al-Ma'arij. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang terhadap kemaluannya hafizun, begitu sangat menjaga diri. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan hidup mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau kepada hamba sahaya mereka yang mereka miliki, saluran yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Fa innahum ghairu malumin, sing ngono iku gak tercela, bahkan berpahala. Tak ngoten apa? Famani betagha wara'a dzalika, yang menempuh penyaluran hasrat biologis selain daripada saluran yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala, Allah menyebutnya faulaika humul adun. Mereka itulah orang yang melampaui batas. Para jemaah sekalian, diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan zina, salurkan melalui pernikahan yang sah. Karena di balik perzinahan ini nanti ada kekacauan masyarakat. Hilangnya ikatan suci kekeluargaan. Banyaknya anak yang gak jelas nasabnya. Kacaunya kehidupan masyarakat, munculnya penyakit yang gak pernah kepikir sama kita. Maka ini begitu berbahaya. Mukjizat ilmiah Al-Quran dan Sunnah.
diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hindari ini supaya tidak muncul azab yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Para jemaah sekalian, sekarang mungkin yang bisa preventif itu tingkat RT sekarang, Pak. Kalau ada kos-kosan laki perempuan jam 12 malam keluar masuk, ya harus diprit dong Bapak RT, Pak Takmir. Kita harus peduli ini, Pak. Siapa yang peduli kalau bukan kita, Pak? Ini Malang loh, Pak. Maka para jemaah sekalian, perzinaan terselubung pada level RT, kos-kosan, atau yang selevel dengan itu harus dicegah dari awal. Kita ulangi ayat ini, surat Al-Isra ayat yang ke-35. Wala taqrabuz zina, mari. Innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Janganlah kau dekati perzinaan. Sesungguhnya itu kekejian dan seburuk-buruknya jalan. Surat Al-Isra ayat keberapa? 30? Oh, 32. Kalau ada suasana ukhuwah di sepuro aku ambil jenengan. Acek beleset telu ya, Pak ya. Iya. Ayat 32 betul ya? Belum ngecek. 32. Surat Al-Isra ayat ke-32. Para jemaah sekalian, sekarang jam 12:16. Saya minta waktu 3-4 menit untuk tim manajemen Geria Tilawah mau menyampaikan. Ada sebuah lembaga pendidikan namanya Madrasah Iman dan Al-Quran yang boleh jadi cucu Anda, keponakan Anda bisa dapat solusi bagi yang mau belajar agama. Fadhal. Dari siapa dulu? Abdu. Oh. Mau menginformasikan Madrasah Iman dan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kesempatan yang singkat ini saya ingin memberikan informasi dan menawarkan sebuah program dari Geria Tilawah ya, yaitu bentuknya adalah sebuah pesantren penghafal Al-Quran. Ini insya Allah sudah tahun kedua, akan tetapi tahun pertama dengan penataan pengelolaan yang baru. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Informasi tentang Madrasah Iman Quran, yaitu sebuah pesantren penghafal Al-Quran yang tujuan utamanya, meskipun ini pesantren penghafal Al-Quran, akan tetapi tujuan utamanya dalam pesantren ini bukanlah sekedar mencetak penghafal Al-Quran 30 juz, tetapi kami memberikan sentuhan iman di dalam kurikulumnya. Sebagaimana athar dari sahabat mulia Jundub bin Abdillah, ya, kami bersama Nabi saat kami masih remaja, kami belajar iman sebelum Al-Quran. Kemudian ketika kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Maka kurikulum yang kami susun mulai dari pembelajaran, pendampingan, materi dan sebagainya, kami berikan sentuhan iman di dalamnya, yaitu bagaimana Al-Quran nanti ketika Al-Quran itu mampu memberikan perubahan bagi akhlak pembacanya, bagaimana Al-Quran itu mampu meningkatkan iman bagi pembacanya. Saya rasa pesantren penghafal Al-Quran saat ini sudah cukup banyak sekali. Hampir mungkin kita jalan beberapa meter, beberapa kilometer kita sudah menemukan pesantren penghafal Al-Quran. Namun yang hilang dari situ adalah enggak ini ya, tapi kebanyakan pesantren adalah mereka hanya berfokus kepada bagaimana mencetak penghafal Al-Quran. Maka jangan ditanyakan kepada kami
sudah berapa juz yang anak sudah dihafalkan? Atau jangan ditanyakan anak saya sudah berapa juz selama beberapa tahun mondok, ataupun nanti menanyakan atau menanyakan kira-kira nanti 3 juz anak saya bisa dapat berapa juz. Kalau misalkan Bapak Ibu menanyakan di mana anak saya bisa menghafalkan 30 juz, saya siap memberikan rekomendasi pesantren yang siap meluluskan atau menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, tetapi tidak di Madrasah Iman Quran. Kami tidak menjanjikan itu, akan tetapi di dalam kurikulum kami, pembelajaran dan sebagainya, kami memberikan sentuhan iman yang tidak hampir hilang di dalam pendidikan saat ini. Pesantren ini, Madrasah Iman Quran, setingkat SMP. Maka ijazah yang kami tawarkan adalah ijazah kesetaraan SMP, bukan ijazah formal, tapi ijazah kesetaraan atau PKBM atau paket, ya, ijazah paket. Kemudian program ini berjalan selama 3 tahun. Lokasinya berada di Permata Jingga, Blok Pinang nomor 5. Kapasitas maksimal hanya 25 santri. Cukup sedikit, akan tetapi itu ya bagi kami kualitas ya lebih penting daripada kuantitas. 25 santri akan lebih ke open daripada ribuan santri, ratusan santri. Saya rasa cukup sekian singkat ya. Setelah ini nanti bisa tanya lebih lanjut, saya bisa memberikan nomor WA untuk program, kemudian ya terkait hal-hal yang lain, karena waktunya cukup singkat, saya tidak mau mengganggu waktu penyiaran ya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh program, salah satu program kami tawarkan berikut. Akan dijelaskan oleh Ustadz Andri, yaitu pesantren. Oke, nanti langsung dibagikan saja, insya Allah cukup jelas di surnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.